jua-jua. Nah, de Bapak Turang Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Baru macam si pagi. Pelet mana? Tadi mau masuk rumah dalam juga nih. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya. Hari ini kita mau cerita sambil buat kerja rumah. Yuk. Saya pun belum kasih kering kain. Dari tadi saya tengok-tengok cuaca macam mendung. Saya takut hujan. Tapi tengok macam nggak hujan-hujan. Jadi saya mau keringkan lah. Oh iya pemirsa, saya mau cerita sama kalian nih pemirsa. Tadi tuh ada orang datang ke rumah saya menawarkan kebun. Jadi berapa lebar kebunnya ini pun nggak tahu dia. Gitu pemirsa. Untuk apa dia jual kebun? Saya tanya tadi kan. Anak dia mau kawin. Jadi mempelai perempuan tuh minta duit hantaran 20.000 ringgit Malaysia, sekitar 60 juta duit Indonesia. Jadi dia jual lah salah satu kebunnya yang tinggal. Kakak saya, macam saya mau panggil kakak lah. Dia pun sakit-sakitan pemirsa, kurus sekali. Saya pun belum ada kesepakatan tadi karena saya bilang saya juga bagi tahu dulu sama suami saya. Uang pun gak ada, tapi kan rembukkan dulu gitu ya, betul tak? Cuman saya bilang tadi kalau boleh jangan dijual, saya bilang. Kakak pun sakit, kalau misalkan nanti sakit, mau berobat, tak ada apa lagi mau dijual untuk biaya berobat, saya bilang. Kasihan saya. Kalau gadai pun boleh, gadai pun saya mau, saya cakap. Kalau gadai kan berapa kita perlu duit, kita gadai segitu aja. Kalau jual, istilahnya duitnya contoh dia perlu 60 juta, dia jual harga 200 juta. Ada balance 140 tuh duit kalau disimpan habis, pasti habis. Saya sendiri pemirsa kadang-kadang heran nengok orang tua yang dia pasang harga untuk anaknya berkawin gitu. Ada orang tua gitu dia pasang harga, misalnya kalau kita mau kawin anaknya itu mau kita halalkan lah, kita bilang gitu, serahkan duit 80 juta. Gitu. Emang lu ngejual anak apa gimana ya kan? Tapi ya pemikiran orang juga semuanya nggak sama, betul tak? Karena orang Karo ini biasanya mereka tahu nilai kekayaan orang itu dari berapa besar duit hantarannya, berapa besar duit ke tengah, berapa besar pestanya gitu pemirsa. Kayak saya kan nggak ada pesta, nggak ada duit hantaran, nggak ada apapun, cuman kawin di gereja saja. Kalau pergi pesta mana-mana memang kena bully. Saya selalu kena bully. Yang pertama kalian tahu, sewaktu saya dulu mau pakai tudung di pesta anak dari sepupu saya, kalian pasti ingat itu. Las-las saya nggak jadi pakai tudung kan, karena sebelum pesta itu malamnya kan kita pergi pesta dulu. Terus di malam itu ada orang nanya sama saya, besok kamu pakai tudung katanya. Saya bilang iya pakai tudung. Kau sebenarnya nggak boleh pakai tudung katanya. Kenapa? Saya bilang kau kan belum buat pesta, nggak boleh kau pakai tudung. Ngapain pula kau bertudung di pesta orang sementara pestamu sendiri kau belum bertudung, katanya gitu. Ramai orang pemirsa. Oh jadi nggak boleh? Saya bilang mana boleh, katanya. Ya udah, nggak jadi saya bertudung pemirsa. Kayak kemarin juga yang pesta anak kakak saya kan suruhnya bertudung saya. Sebenarnya itu saya sudah mau bertudung. Cuman
karena disuruh mama pengantin saya mau gitu. Kalau enggak malamnya pun sudah ada orang bilang kamu nggak bisa bertudung, kamu kan belum buat pesta, nggak boleh katanya gitu. Sudah agak bimbang saja sebenarnya waktu saya berangkat siang-siang itu. Saya sengaja berangkatnya agak lambat biar nanti kalau ditanya kenapa nggak pakai tudung, iyo lambat saya datang banyak kerja, saya bilang gitu, saya pikir pemirsa. Kalau nggak sebenarnya karena saya itu malamnya udah dibully. Kan makanya orang macam inilah. Sanggup jual ini, jual itu biar buat pesta. Tapi saya orangnya, apapun orang cakap, kalau saya rasa itu memang tak ada untungnya pun, saya tak kisah. Kalau misalkan nanti anak saya si Lasmi besar pun, dia mau berkawin, contohlah. Ada lelaki mau berkawin dekat dia, saya tak akan cakap, kau mau kawin anak ini sudah kuliahkan dia, udah masuk university ini, itu bayar 100 juta, enggak. Kadang mak ini demi anak apapun sanggup buat pemirsa. Ada yang untuk kawin jual tanah, ada yang untuk anak masuk ini jual itu. Itulah orang tua kan. Sini banyak pemirsa. Buat pesta besar-besar. Kasih uang, jual ini, jual itu. Kalau misalkan tadi keluarganya nggak minta uang kan, boleh kebun itu dia buat untuk modal dia buat usaha. Gadai ke bengkel, ambil duit buat kedai, kan bisa kan. Tapi tadi pemirsa sama saya cekak dekat kakak saya bilang apa-apa keputusan pun kita tunggu suami saya bilang. Iyalah, saya suruh dia cari pembeli lain lah. Saya bilang, cari dulu pembeli lain. Kadang-kadang kan kami beraninya cuma murah, kamu perlu duit. Nanti ada lain orang yang berani lebih mahal, saya cakap. Jual dia dekat, saya cakap. Itu pun dia perlu, 60 itu dia perlu bulan depan. Untuk pelunasannya 5 bulan, 6 bulan depan pun tak apa katanya. Macam itu kebanyakan pemirsa. Tabungan pun belum ada 60, sudah ada orang tawarkan kebun. Macam yang hari itu saya cakap kepada kalian. Tabung, ada orang terjepit, perlu dia jual murah-murah, boleh kita ambil. Nabung pun baru dimulai. Sini banyak orang-orang muda buat loan bank pemirsa. Senang sini mau lulus loan bank. Tapi saya nggak bisa buat. Walaupun saya ada kebun boleh saya gade, nggak bisa karena suami saya warga luar, orang luar. Jadi kalau misalnya saya mau gade pun, nama adik saya dengan adik ipar saya nggak boleh. Saya nggak boleh ambil loan apapun. Itu ambil kita. Ada menyesal ke Kak Sri berkawin dengan Singham? Enggak. Dari dulu kita kan udah tahu juga. Oke pemirsa, hari ini saya dukung suami saya memancing ikan mas, tapi kami buat perjanjian. Kalau hari ini pun tak dapat, tolong jangan lagi pancing ikan mas, bila-bila pun. Oke, deal? Deal. Oke. Kalau dapat? Kalau dapat, bila-bila pun awak suka, boleh bila-bila pun. Mau makan, tekam. Nani nasi, manis dingin, nani manis dingin. Tidak dapat, hari ini awak habis. Oke, saya pun mandi, dah siap kerjaan saya pemirsa. Terima kasih banyak untuk kalian juga pemirsa. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.